Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada video kita kali ini kita akan bahas tuntas soal UTBK Kimia, yaitu hibridisasi dan geometri molekul. Kita bisa menentukan geometri molekul dengan dua cara. Pada video sebelumnya kita menentukan geometri molekul melalui teori domain elektron. Dan kali ini kita akan menentukan geometri molekul melalui teori hibridisasi. Nah, hibridisasi itu adalah proses di mana atom pusat melakukan penataan melalui promosi elektron atau penggabungan orbital menjadi satu orbital yang disebut orbital hibrida, sehingga diperoleh tingkat energi yang setara dengan tujuan untuk mencapai kondisi yang stabil. Nah, mari kita lihat soal UTBK yang akan kita bahas ya. Unsur Xe merupakan golongan gas mulia yang sukar berkaitan dengan unsur lain. Namun, seiring berkembangnya teknologi, ternyata dapat dibuat senyawa dari unsur Xe dengan unsur yang paling elektronegatif, yaitu F, membentuk senyawa XeF4. Geometri dan tipe hibridisasi pada molekul XeF4 adalah, nah diketahui nomor atom Xe-nya adalah 54, fluornya adalah 9. Pilihannya di sini adalah geometri molekul yang pertama adalah segi 4 planar, tipe hibridisasinya sp3d2. Kemudian yang B adalah geometri molekulnya tetrahedron, tipe hibridisasinya sp3d. Kemudian yang C, geometri molekulnya segi 4 planar, tipe hibridisasinya sp2d. Kemudian D, geometri molekulnya tetrahedron, tipe hibridisasinya sp3. Terakhir, geometri molekulnya adalah bipiramida trigonal, tipe hibridisasinya adalah sp3. Nah, seperti biasa, sebelum kita menjawab soal, maka kita akan tuliskan dulu semua keterangan yang ada pada soal ya. Jadi apa yang diketahui, yaitu unsur Xe, gas mulia ya, golongan 8A kalau gas mulia itu, dan membentuk senyawa XeF4. Nomor atom Xe adalah 54 dan fluor adalah 9. Kemudian apa yang ditanyakan dari soal, yaitu geometri molekul dan tipe hibridisasi dari XeF4. Kemudian kita akan jawab. Kita tahu bahwa tadi Xe adalah unsur gas mulia, berarti golongan 8A. Maka elektron valensinya adalah 8. Ini adalah sesuai dengan nomor golongan ya. Kemudian F adalah unsur golongan 7A, sehingga elektron valensinya adalah 7. Sesuai dengan nomor golongan dari fluor ya, 7A. Nah, Xe adalah sebagai atom pusat yang mengikat 4 atom F ya. Yang namanya atom pusat itu dalam rumus senyawa dia hanya satu atom ya, sedangkan F adalah yang diikat, yaitu sebanyak 4 atom. Nah, perhatikan struktur elektron valensi dari Xe dan F. Nah, ini adalah nomor atom Xe 54, kemudian konfigurasi elektronnya kita buat disederhanakan atau disingkat ya, diringkas jadi 36 Kr, 5s2, 4d10 dan 5p6. Kemudian untuk fluor, perhatikan di sini karena dia punya nomor atomnya 9, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p5. Nah, kita akan buatkan orbital ya. Bagaimana elektron-elektron di dalam setiap subkulit ini menempati orbital. Nah, di kulit terluar pada atom Xe yaitu di kulit ke-5. Nah, di kulit ke-5 S2
maka kita tahu dia satu orbital terisi oleh 2 elektron. Kemudian 5p6, maka kita akan tuliskan sebaran elektron dalam orbital P, ya, ada 3 orbital kemudian diisi. Nah, ini proses pengisiannya masih ingat? Ini adalah mengikuti aturan Han, ya. Nah, kemudian sesudah 5p kulit kelima itu terdapat orbital D, tetapi ini orbital D ini tidak diisi oleh elektron, karena itu tertulis 5d0, ya. Yang berikutnya adalah pada atom F. Di atom F, elektron valensi terletak di kulit kedua. Perhatikan di sini di 2s2 seperti tadi, maka orbitalnya hanya 1, kemudian diisi oleh 2 elektron. Berikutnya masih di kulit kedua tetapi di subkulit P, 2p5, karena elektron valensinya adalah 7, ya, 2 tambah 5. Nah, kita lihat lagi bagaimana elektron-elektron mengisi orbital di 2p. Nah, yang terkandung itu sebanyak 5 elektron. Nah, kita lihat di sini ada 5 elektron. Nah, atom Xe dan F akan berikatan. F yang digunakan adalah 1 elektron, ya, yang masih tunggal. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana proses hibridisasi yang terjadi pada atom pusat. Ini adalah struktur elektron valensi dari Xe dan F tadi, ya. Nah, ini keduanya adalah pada keadaan standar. Kemudian kita akan lihat hibridisasi pada atom pusat Xe, ya. Kita tuliskan ulang di bawah. Nanti kita akan lihat bagaimana proses hibridisasi itu terjadi. Xe mengikat 4 atom F, maka elektronnya harus mengalami promosi ke tingkat energi yang lebih tinggi, tetapi nanti orbital ini akan membentuk orbital hibrida yang tingkat energinya setara atau sama, ya. Nah, berapa yang harus disiapkan elektron tunggal pada Xe, yaitu sebanyak 4. Kita lihat proses hibridisasinya di sini adalah di 5s itu akan berpindah ke 5d. Nah, keadaan ini disebut keadaan tereksitasi karena elektron promosi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Artinya bukan pada keadaan dasar. Berikutnya kita lihat di sini Xe memiliki 2 elektron tunggal akibat tereksitasi tadi. Ini belum cukup karena diperlukan 4 elektron tunggal untuk berikatan dengan 4 atom F. Maka satu lagi, ya, elektron pada 5p itu akan mengalami eksitasi ke 5d. Nah, jadi ini kita lihat sekarang ada 4 elektron pada Xe sebagai atom pusat itu yang tunggal, agar nanti Xe ini bisa berikatan dengan 4 atom F yang masih memiliki 1 elektron di setiap atom F-nya. Nah, ini adalah keadaan tereksitasi. Kemudian kita akan pasangkan dengan elektron tunggal pada F. Jadi elektron tunggal pada F ini nanti akan berpasangan dengan elektron-elektron tunggal yang sudah mengalami hibridisasi pada atom pusat Xe tadi, ya. Nah, kita perlihatkan bagaimana ini bisa terjadi. Ini baru 1 F, ya. Jadi Xe berikatan ini dengan 1 F, jadi berpasangan. Kemudian yang berikutnya adalah 2F, ya. Kemudian yang masih ada 2 tunggal lagi di situ, 3F dan 4F. Hibridisasi yang terjadi itu adalah pada orbital-orbital yang terlibat, ya, di sekitar atom pusat untuk berikatan, yaitu 1 orbital S, kemudian 3 orbital P dan 2 orbital D. Maka tipe hibridisasinya adalah sp3d2, ya. 1 orbital S, 3 orbital P dan 2 orbital D. Ada berapa pasang seluruhnya? Ada 6 pasang, ya. Ada 6 pasang jumlah elektronnya. Maka kalau kita lihat di sini 1 di S tambah 3 di P 4, kemudian tambah 2 di D, berarti ada 6. Nah, ini
senyawa yang terbentuk adalah XeF4. Seluruhnya itu memiliki domainnya adalah 6 elektron. Nah, kita review lagi kepada teori domain elektron. Itu terdiri dari PeI-nya, kita lihat di sini ada 4 ya. Nah, di sini yang diikat berarti dengan elektron yang berpasangan antara Xe dengan F, itu ada 4 kan. Kemudian yang duanya adalah bebas. Nah, kita ingat bahwa kalau domain elektronnya 6 ya, maka geometri dasarnya adalah oktahedral dengan 6 pasang elektron. Ini bentuk oktahedral ya. Kemudian tadi kita tahu bahwa domain 6 elektron itu terdiri dari PeI-nya 4, PeB-nya 2. Nah, PeB ini artinya kita menghilangkan 2 bola ya, yang di atas dan di bawah. Nah, kita hilangkan, maka sekarang kita memiliki geometri molekulnya adalah segi 4 planar. Nah, Xe-nya di tengah mengikat 4F ya. Nah, ini adalah geometri molekul dari XeF4. Kita kembali lagi ke soal, maka pilihan yang tepat jawaban soal ini adalah geometri molekulnya segi 4 planar, tipe hibridisasinya adalah sp3d2 karena memiliki 6 domain elektron. Nah, demikianlah pembahasan geometri molekul dan hibridisasi pada soal UTBK 2023. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.